Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Novitasari. Saya mahasiswi semester 7 dari Prodi Ilmu Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Kediri. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Eskep NS, yaitu tentang data statistik. Mari kita mulai. Data statistik adalah bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Jadi, dapat diartikan bahwa data itu adalah sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap, atau hanya anggapan. Nah, untuk statistiknya sendiri merupakan kata dari bahasa bukan dari kata bahasa Indonesia asli. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state bahasa Inggris atau kata stat dari bahasa Belanda, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahasa keterangan atau data, baik yang terwujud angka, yaitu data kuantitatif, maupun yang tidak terwujud angka, atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Bahan keterangan yang tidak terwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut data statistik. Untuk data kuantitatif itu meliputi data nominal dan juga data ordinal. Nah, untuk pengertian dari data statistik nominal sendiri yaitu data ini juga sering disebut data diskrit, kategorik atau dikotomi. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Masing-masing kategori memiliki sifat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan kategori lainnya. Nah, untuk data statistik nominal memiliki contoh, salah satunya yaitu kategori jenis penyakit yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Untuk yang contoh selanjutnya yaitu kategori status pernikahan yang terdiri dari menikah, lajang, dan juga janda ataupun duda. Nah, untuk data statistik ordinal itu memiliki arti yaitu data ordinal adalah data yang menunjuk pada tingkatan atau penjenjangan pada suatu keadaan, berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategori. Data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Nah, contoh dari data statistik ordinal yaitu seperti misal nih ada prestasi belajar siswa diklasifikasikan menjadi kelompok baik, cukup, dan kurang, atau ukuran tinggi seseorang dengan tinggi, sedang, dan pendek. Misalnya, hasil ujian mahasiswa peserta kuliah statistik pendidikan Budiman memperoleh skor 90, Rahmat 85, Musyafa 75, dan Mahsuna 65. Berdasarkan skor-skor tersebut dibuatlah suatu jenjang atau ranking yang biasanya disebut di sekolah-sekolah atau tingkatan dari urutan nilai mahasiswa dari yang tertinggi ataupun yang terendah terlebih dahulu, sehingga terjadilah urutan jenjang ke-1 itu ada di nilai 90, kedua 85, ketiga 75, dan yang keempat itu 65. Untuk selanjutnya yaitu data kualitatif. Nah, untuk data kualitatif tersendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan juga data
rasio. Untuk data interval sendiri, yaitu memiliki arti data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk data interval memiliki contoh, salah satunya hasil ujian madrasah di TPQ Al-Ikhlas. Untuk yang kedua, hasil pengukuran tinggi badan pada balita di Posyandu. Untuk data rasionya sendiri, yaitu memiliki arti data rasio merupakan data yang tergolong ke dalam data kontinum juga, tetapi yang mempunyai ciri atau sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Namun demikian, skala rasio masih memiliki ciri lain. Pertama, harga rasio memiliki harga nol mutlak. Artinya, titik nol benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu ciri atau sifat. Nah, untuk data rasio memiliki contoh seperti berat badan Angga 80 kg, sedangkan Rian 45 kg. Keadaan ini dapat dirasiokan bahwa berat badan Angga 2 kali berat badan Rian, atau berat badan Rian separuh dari berat badan Angga. Berbeda dengan data interval, misalnya Angga ujian pada 80, sementara Rian memperoleh 40. Demikian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.